Saudara sekalian, kita memasuki bagian kedua buku ini, yaitu bagian yang membahas 3 pilar utama kecerdasan buatan yang bersifat mandiri. 3 pilar tersebut adalah kemampuan bertindak, kemampuan bernalar, dan kemampuan mengingat. Ketiganya itulah yang mengubah kecerdasan buatan dari sekadar alat bantu menjadi rekan kerja. Pada pertemuan kali ini kita akan memusatkan perhatian pada pilar pertama, yaitu kemampuan bertindak. Perlu kita sadari bersama, sebuah sistem yang mampu menyusun jawaban yang sangat baik belum tentu mampu mengirimkan surat elektronik, memperbarui data pelanggan, atau menjalankan sebuah proses kerja. Nilai sesungguhnya baru muncul ketika pengetahuan diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui perangkat kerja yang tersedia. Namun ingat, kemampuan bertindak itu harus selalu dibatasi oleh pemahaman konteks, pengaturan hak akses, ketahanan sistem, dan pengawasan manusia. 4 hal inilah yang akan menjadi benang merah seluruh pembahasan kita hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menyampaikan capaian pembelajaran yang kita tuju bersama pada sesi ini. Pertama, saudara diharapkan mampu menjelaskan mengapa kemampuan bertindak merupakan jembatan antara kecerdasan sebuah sistem dan hasil nyata bagi organisasi. Kedua, saudara diharapkan mampu menganalisis bagaimana sebuah agen memilih perangkat kerjanya, mengatur keterkaitan antar langkah, menyesuaikan rencana ketika sebuah perangkat gagal berfungsi, serta menghadapi tujuan yang saling bertentangan. Ketiga, saudara diharapkan mampu merancang batasan perangkat kerja, rencana cadangan, pengaturan akses, dan pemantauan yang memadai. Keempat, saudara diharapkan mampu menilai batas kemampuan agen pada tingkat ketiga serta kebutuhan pengawasan manusia. Perlu saya tegaskan, kompetensi yang kita kejar bukanlah memberi akses sebanyak-banyaknya kepada sistem, melainkan merancang perpaduan yang tepat antara kemampuan, batas kewenangan, rencana cadangan, dan pengawasan, sesuai dengan tingkat risiko proses yang dikerjakan. Berikut ini peta perjalanan kita dalam beberapa menit ke depan. Alur pembahasan bergerak dari alasan bisnis menuju perancangan yang bersifat praktis. Bagian pertama akan menunjukkan kepada kita bahwa nilai ujian kecerdasan sebuah sistem ternyata tidak dapat memprediksi kinerjanya dalam pekerjaan nyata. Bagian kedua menjelaskan perangkat kerja sebagai balok penyusun dari setiap tindakan. Bagian ketiga mengajak kita menelaah sebuah percobaan pengolahan dokumen untuk melihat bagaimana agen menyusun rencana dan menyesuaikan diri dalam batas yang tersedia. Bagian keempat membahas ketahanan sistem, tujuan yang bertentangan, pengaturan akses, dan keamanan. Dan bagian terakhir akan mengikat seluruh gagasan itu menjadi prinsip penerapan yang dapat digunakan oleh para pemimpin organisasi. Mari kita mulai dari bagian pertama. Mari kita mulai dengan sebuah kasus pembuka yang disajikan dalam buku ini. Seorang pemimpin perusahaan bernama Marjorie Grant menerapkan sebuah agen kecerdasan buatan dengan nilai ujian yang sangat mengesankan. Pada ujian kemampuan memahami dan mengerjakan tugas, nilainya 91%. Pada ujian penguasaan pengetahuan lintas bidang, nilainya 92%. Pada ujian kemampuan bertindak sebagai agen, nilainya 4,4. Di atas kertas, sistem ini terlihat luar biasa. Akan tetapi, 3 bulan setelah diterapkan, tingkat kepuasan pelanggan justru turun 18%. Apa yang terjadi? Agen tersebut melupakan isi percakapan sebelumnya, melakukan tindakan tanpa memeriksa ketentuan yang berlaku, dan menghasilkan keputusan yang tampak masuk akal jika berdiri sendiri, tetapi keliru bila dilihat dalam keseluruhan konteks. Buku ini menegaskan bahwa persoalannya bukan semata kegagalan teknologi, melainkan kegagalan memahami bahwa pekerjaan nyata menuntut kemampuan bertindak, bernalar, dan mengingat secara bersamaan. Perhatikan gambar di hadapan saudara. Inilah 3 pilar yang saya sebutkan di awal, dan ketiganya tidak berdiri sendiri-sendiri. Kemampuan bertindak memungkinkan agen menuntaskan pekerjaan dan menghasilkan perubahan yang nyata. Kemampuan bernalar memungkinkan agen memahami situasi serta memilih tindakan yang tepat. Sedangkan kemampuan mengingat memungkinkan agen membawa pengalaman masa lalu ke dalam keputusan berikutnya. Nilai sebuah ujian hanya menggambarkan sebagian kecil dari kemampuan yang sesungguhnya. Sebagaimana seorang pekerja, sebuah agen baru benar-benar efektif apabila ia mampu melakukan, mampu berpikir, dan mampu belajar sekaligus. Pada pertemuan ini kita memang membahas kemampuan bertindak sebagai pilar pertama. Namun saya mohon saudara terus mengingat bahwa tindakan tanpa penalaran dan tanpa ingatan justru akan memperbesar kesalahan. Buku ini membuka bab kelima dengan sebuah ilustrasi yang menarik.
Ada sebuah asisten cerdas yang mampu menuliskan jawaban atas keluhan pelanggan dengan sangat baik, tetapi ia tidak dapat mengirimkan surat elektroniknya, tidak dapat menjadwalkan pengembalian dana, dan tidak dapat memperbarui data akun. Penulis mengibaratkannya seperti seorang ahli strategi catur yang tidak mampu menggerakkan buah caturnya sendiri. Karena itu, bertindak bukanlah sekadar menjalankan perintah. Agen harus memahami perangkat kerja yang tersedia, memilih perangkat yang sesuai, menggunakannya dalam urutan yang tepat, lalu memastikan hasilnya benar-benar mendukung tujuan. Di titik itulah kecerdasan buatan berubah wujud, dari sistem yang sekadar mengetahui menjadi sistem yang melakukan. Buku ini menggunakan perumpamaan seorang detektif untuk menjelaskan pemilihan perangkat kerja. Seorang detektif berpengalaman tidak akan menggunakan kaca pembesar, serbuk sidik jari, dan buku catatan secara serentak. Ia memilih alat sesuai kebutuhan, lalu mengatur urutan pemakaiannya. Agen kecerdasan buatan menghadapi persoalan yang serupa dalam bentuk digital, misalnya basis data pelanggan, penyimpanan awan, media sosial, atau aplikasi perusahaan. Jadi tantangannya bukan sekadar memiliki akses, melainkan mengenali perangkat mana yang relevan, memahami masukan dan keluarannya, serta mengatur keterkaitan antar langkah. Saya ingin menekankan satu hal, ketepatan itu lahir dari pilihan dan urutan yang benar, bukan dari banyaknya perangkat. Keputusan memilih perangkat yang keliru dapat melahirkan tindakan yang efisien, tetapi sama sekali tidak relevan dengan tujuan. Sekarang mari kita cermati sebuah kasus yang oleh buku ini disebut peristiwa anggur. Sebuah jaringan perusahaan retail memberikan kepada agennya akses terhadap data penjualan, sistem persediaan, dan pengendalian harga. Tujuannya jelas, yaitu mempercepat perputaran persediaan. Hasil awalnya tampak sangat baik. Kekosongan barang menurun dan harga menyesuaikan permintaan. Kemudian agen tersebut mendapati bahwa koleksi anggur bermutu tinggi tidak terjual selama berbulan-bulan, sehingga secara logis ia menandainya untuk dijual murah. Padahal, anggur tersebut memang sengaja disimpan agar matang dan nilainya justru meningkat. Akibatnya, potensi pendapatan hampir $100.000 Amerika hilang begitu saja. Perhatikan, agen itu menggunakan perangkatnya dengan benar dan sesuai tujuan yang diberikan. Yang tidak lengkap adalah tujuan dan konteks bisnisnya. Inilah bukti bahwa ketepatan tidaklah sama dengan kebijaksanaan. Pada bagian ini buku menyampaikan sebuah paradoks yang penting kita pahami. Memberikan lebih banyak perangkat kerja tampaknya merupakan cara sederhana untuk meningkatkan kemampuan. Kenyataannya tidak demikian. Setiap perangkat tambahan akan menambah kerumitan, menambah peluang salah tafsir, menambah kemungkinan benturan fungsi, dan menambah jalur kegagalan. Hubungan agen dengan perangkatnya juga jauh lebih kaku dibandingkan manusia. Seorang manusia dapat menggunakan palu sebagai pemberat atau sebagai penahan pintu, sedangkan agen hanya melihat tujuan yang telah didefinisikan, yaitu memukul paku. Keterbatasan ini bukanlah cacat, melainkan sifat yang harus kita terima ketika merancang kumpulan perangkat kerja. Karena itu, akses terhadap perangkat perlu dipilih dengan cermat, bukan dimaksimalkan tanpa perhitungan. Selanjutnya, penggunaan perangkat kerja ini berkembang secara bertingkat mengikuti kerangka tahapan kemandirian yang diperkenalkan buku. Tingkat pertama bekerja berdasarkan aturan tetap, seperti mesin anjungan tunai mandiri yang selalu mengikuti langkah yang sama. Tingkat kedua sudah mampu mengambil keputusan sederhana mengenai perangkat mana yang digunakan. Tingkat ketiga memanfaatkan model bahasa besar sehingga mampu memahami perintah yang rumit dan mengatur beberapa perangkat sekaligus. Buku ini mengibaratkan tingkat pertama dan kedua sebagai kondektur kereta yang terikat pada rel, sedangkan tingkat ketiga menyerupai pengemudi taksi yang dapat memilih jalan alternatif. Namun catatlah, penyesuaian pada tingkat ketiga tetap terjadi di antara jalan-jalan dan perangkat yang sudah tersedia, bukan menciptakan jalan yang baru sama sekali. Mari kita lihat ekosistem digital yang menjadi lahan kerja bagi para agen ini. Pada dasarnya, sebuah agen dapat menggunakan hampir semua perangkat digital yang dapat dioperasikan manusia melalui antarmuka, sepanjang akses dan petunjuknya diberikan dengan benar. Perangkat itu meliputi surat elektronik, kalender, obrolan tim, aplikasi pengelolaan pekerjaan, aplikasi pengolah data dan penyajian grafik, serta basis data. Ada satu hal menarik yang ditekankan buku ini, yaitu bahwa agen lain pun dapat berperan sebagai perangkat kerja. Satu agen mengolah data mentah, kemudian agen lain yang lebih khusus mengambil keputusan atau melakukan komunikasi. Model bertingkat semacam ini membentuk kecerdasan yang tersebar.
Meskipun demikian, model ini tetap menuntut pembagian tanggung jawab dan serah terima pekerjaan yang jelas. Untuk menunjukkan betapa besar pengaruh perangkat kerja terhadap kinerja, buku ini menyajikan satu perbandingan yang sangat gamblang. Sebuah sistem penelitian mendalam dibangun di atas model dasar yang sama, namun diberi kemampuan menjelajah internet secara langsung. Pada sebuah ujian yang sangat sulit, sistem dengan kemampuan penjelajahan tersebut mencapai 26,6%, sedangkan model dasarnya hanya mencapai 13%. Artinya apa? Kemampuan seorang agen tidak semata ditentukan oleh modelnya. Perangkat yang dapat diaksesnya dan cara perangkat itu digunakan dapat melipat gandakan hasil pada ujian tertentu. Namun perlu kita catat pula, peningkatan kemampuan seperti ini sekaligus menambah kebutuhan akan pengendalian akses dan pemeriksaan keabsahan sumber. Sekarang kita masuk pada persoalan beban berpikir. Buku ini mengibaratkan kelebihan perangkat kerja seperti seorang pemain sulap yang terus menambah bola lemparannya. Ada satu titik ketika tambahan bola tidak lagi memperindah pertunjukan, melainkan justru menaikkan risiko jatuh. Berdasarkan pengalaman penerapan para penulisnya, kira-kira setengah lusin perangkat, atau sekitar 6 perangkat, dapat menjadi batas praktis bagi sebagian besar agen. Angka ini tentu bukan hukum yang berlaku universal, melainkan sebuah isyarat dalam merancang. Setiap perangkat tambahan akan menaikkan beban pemilihan, beban penelusuran kesalahan, beban penyetelan, serta kemungkinan benturan fungsi. Karena itu, kumpulan perangkat yang terbatas dan benar-benar relevan justru sering menghasilkan kinerja yang lebih dapat diramalkan. Agen memandang perangkat kerja sebagai kemampuan yang memiliki masukan dan keluaran yang terstruktur. Karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada mutu pendefinisiannya. Buku ini mengutip sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa penetapan batasan perangkat yang jelas dapat meningkatkan keandalan sampai 52%. Ada 5 komponen yang dianjurkan. Pertama, jati diri, yaitu nama yang khas dan maksud penggunaan yang jelas. Kedua, masukan, yaitu keterangan yang wajib tersedia. Ketiga, keluaran, yaitu bentuk dan isi hasilnya. Keempat, batasan operasional, yaitu kapan perangkat boleh dan tidak boleh digunakan. Kelima, penanganan kesalahan, yaitu bentuk kegagalan dan prosedur pemulihannya. Pendekatan ini terutama penting pada penerapan yang ditulis penuh dengan kode program. Adapun aplikasi siap pakai memang menyembunyikan rincian keterhubungan, namun prinsip pendefinisian yang jelas tetap diperlukan untuk merancang dan menelusuri masalah. Buku ini menyebut agen kecerdasan buatan sebagai robot digital yang tidak memiliki tangan fisik. Lalu bagaimana ia menyentuh dunia digital? Ada 3 cara utama. Cara pertama melalui antarmuka pemrograman aplikasi, yaitu jalur terstruktur yang menghubungkan agen langsung dengan sebuah layanan. Cara ini umumnya paling dapat diramalkan hasilnya. Cara kedua melalui pengendalian sistem, yaitu agen menggerakkan tetikus dan papan ketik secara maya, sehingga ia dapat menekan tombol, mengetik, dan membuka program layaknya manusia. Cara ini lebih rapuh terhadap perubahan tampilan. Cara ketiga melalui sambungan basis data, yang memberi akses langsung untuk membaca dan menuliskan informasi. Setiap cara membawa pertimbangan yang berbeda dalam hal keandalan, perizinan, kemudahan pengamatan, dan keamanan. Bagaimana bahasa manusia dapat berubah menjadi tindakan yang benar-benar dijalankan? Jawabannya terletak pada mekanisme pemanggilan fungsi, yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 2023 dan kemudian digunakan secara luas. Buku ini mengibaratkannya sebagai sebuah resep masakan yang sangat presisi. Uraian perangkat membantu agen menentukan apa yang perlu digunakan. Pemanggilan fungsi menetapkan masukan teknis dan bentuk perintahnya. Kemudian layanan yang dituju menjalankan permintaan itu dan mengembalikan hasilnya. Sebagai contoh, pada pemesanan tiket penerbangan, agen memahami maksud pencarian, lalu menyusun kota keberangkatan, kota tujuan, dan tanggal dalam bentuk yang benar, kemudian mengolah pilihan penerbangan yang dikembalikan kepadanya. Ringkasnya, uraian menjawab pertanyaan apa, pemanggilan fungsi menjawab bagaimana, dan layanan itulah yang menjalankannya. Ada hal yang cukup mengejutkan di sini. Model bahasa besar sesungguhnya dilatih terutama dengan teks, namun dari pola-pola bahasa itu ia justru membangun pemahaman tersirat tentang cara manusia menggunakan perangkat. Penelitian yang dikutip buku ini menggambarkan kemampuan yang muncul dengan sendirinya, yaitu kemampuan memecah tujuan menjadi langkah-langkah, memahami hubungan sebab dan akibat,
serta menyusun rencana. Kemampuan itu tidak diprogram satu persatu, melainkan tumbuh dari proses pelatihan. Sebagai contoh, ketika diminta membagikan sebuah dokumen, agen dapat menyimpulkan sendiri bahwa dibutuhkan pengaturan izin, cara berbagi, dan pemberitahuan kepada penerima. Keunggulan inilah yang membuat agen tingkat ketiga jauh lebih luas daripada otomasi proses yang bersifat tradisional, meskipun tindakannya tetap dibatasi oleh definisi perangkat dan hak akses yang diberikan. Selanjutnya kita akan menelaah sebuah percobaan yang dilakukan penulis buku. Sebuah program percakapan diminta berperan sebagai agen. Misinya adalah mengubah laporan bisnis berbentuk berkas digital setebal 30 halaman menjadi ringkasan 2 halaman, dan memastikannya tersedia setiap hari sebelum pukul 5 sore. Kepadanya disediakan 7 perangkat kerja, mulai dari pengambil teks, peringkas, penyimpanan, pengubah format, surat elektronik, hingga obrolan tim. Ada pula 3 batasan yang harus dipenuhi. Dokumen harus nyaman dibaca melalui telepon genggam, berukuran kurang dari 5 megabita, dan memungkinkan penelusuran siapa saja yang sudah membacanya. Perintahnya meminta agar rencana disusun dalam bentuk matriks, sehingga urutan, perangkat yang dipakai, hasil yang diharapkan, dan keterkaitan antar langkah dapat kita periksa bersama. Inilah hasil jawaban pertama dari percobaan tersebut, yang tersusun dalam 6 langkah. Pengambilan teks harus selesai sebelum peringkasan dilakukan. Peringkasan mendahului pengubahan format. Berkas kemudian disimpan pada penyimpanan awan. Tautannya dibagikan melalui obrolan tim. Dan terakhir, kemampuan penelusuran pembaca diaktifkan. Perhatikan bahwa matriks ini membuat keterkaitan antar langkah menjadi kasat mata, sekaligus menunjukkan bahwa agen tingkat ketiga sudah mampu mengatur beberapa perangkat sekaligus tanpa setiap langkahnya diprogram satu persatu. Meskipun demikian, mutu rencana itu tetap bergantung pada kelengkapan tujuan, perangkat, dan batasan yang kita berikan di awal. Apa saja yang dapat kita pelajari dari rencana awal tadi? Sedikitnya ada 4 hal. Pertama, tanpa adanya penyusunan rencana yang logis, karena tujuan yang rumit berhasil diuraikan menjadi langkah-langkah yang terkelola. Kedua, tanpa pemilihan perangkat yang didasarkan pada kemampuan yang telah ditetapkan. Ketiga, keterkaitan antar langkah dijaga secara berurutan. Keempat, agen terlihat menetapkan prioritas terhadap tenggat waktu, ukuran berkas, kenyamanan membaca, dan penelusuran pembaca. Namun buku ini mengingatkan kita, agen pada tingkat pertama sampai ketiga cenderung memetakan langkah secara tersurat, sedangkan manusia kerap menyesuaikan diri secara naluriah. Jadi tingkat ketiga memang melampaui otomasi dasar, tetapi masih jauh dari tingkat keempat dan kelima yang mampu belajar dari pengalaman dan menemukan cara pemakaian perangkat yang benar-benar baru. Percobaan kedua sengaja mengubah keadaan lingkungannya. Penyimpanan awan dan obrolan tim dinyatakan tidak dapat digunakan sepanjang hari, sementara tujuan dan batasan utamanya tetap berlaku. Ringkasan tetap harus selesai dan tetap harus tersampaikan. Agen kemudian diminta mengubah rencananya agar pekerjaan tetap tuntas. Jawabannya menarik. Agen beralih menggunakan penyimpanan lokal yang aman untuk menyimpan berkas, dan menggunakan surat elektronik untuk menyebarkan sekaligus memperoleh tanda terima bacaan. Percobaan ini menguji kemampuan agen dalam memahami batasan baru, mengatur ulang penggunaan perangkatnya, dan menjaga keterkaitan antar langkah tanpa menghentikan proses. Mari kita bandingkan rencana penggantinya dengan rencana semula. 3 langkah pertama dipertahankan sepenuhnya. Perubahan baru terjadi pada langkah keempat, ketika penyimpanan awan diganti penyimpanan lokal yang aman. Penyebaran melalui obrolan tim diganti surat elektronik, sedangkan penelusuran pembaca memanfaatkan tanda terima bacaan. Di sini agen menunjukkan kemampuan menjaga hasil akhir dengan cara memilih perangkat pengganti yang sudah dikenalnya. Penyesuaian semacam ini sangat kuat selama masih berada di dalam ruang penyelesaian yang tersedia. Namun saya mohon saudara tidak salah menafsirkan. Hal itu tidak berarti agen memahami seluruh dampak bisnisnya, dan tidak pula berarti ia mampu menciptakan alur kerja baru di luar perbendaharaan yang dimilikinya. Dari percobaan tadi kita sampai pada satu istilah kunci, yaitu kemampuan menyesuaikan diri yang terbatas. Agen tingkat ketiga dapat menghitung ulang rutenya sebagaimana alat penunjuk arah ketika pengendara melewatkan sebuah belokan. Ia memilih jalan alternatif dari jalan-jalan yang sudah dikenalnya. Dengan demikian, tingkat ketiga hanya menangani persoalan yang sudah dikenal dengan penyelesaian yang sudah ditetapkan.
Tingkat keempat diharapkan mampu menangani persoalan yang baru melalui penyelesaian yang dipelajarinya sendiri. Sedangkan tingkat kelima, secara teoretis, mampu mengantisipasi persoalan dan menciptakan penyelesaian baru. Pesan praktisnya jelas. Dalam penerapan saat ini, sebuah organisasi tidak boleh menganggap kemampuan menghitung ulang sebagai daya cipta yang tanpa batas. Perhatikan matriks ketahanan perangkat kerja pada layar ini. Matriks ini memetakan perangkat berdasarkan dua sumbu, yaitu kemungkinan terjadinya gangguan dan tingkat kepentingannya bagi misi. Perangkat yang sangat penting namun jarang terganggu kita sebut perangkat kritis, dan tetap membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan. Perangkat yang sangat penting sekaligus rawan terganggu disebut perangkat pokok. Kelompok inilah yang menuntut cadangan dan rencana pemulihan yang kuat. Perangkat yang kurang penting dan jarang terganggu tergolong bukan perangkat pokok, dengan risiko yang kecil bagi misi. Sedangkan perangkat yang kurang penting tetapi rawan terganggu hanya berstatus pelengkap, sehingga kehilangannya berdampak sangat kecil. Manfaat matriks ini adalah membantu organisasi memusatkan investasi ketahanan pada perangkat yang kegagalannya benar-benar dapat menghentikan tujuan agen. Tabel ini menilai 4 perangkat yang digunakan dalam percobaan tadi, dengan meninjau dua hal, yaitu tingkat kendali kita dan besarnya dampak bila perangkat itu gagal. Algoritme peringkasan memiliki kendali dan dampak yang sama-sama tinggi, karena ia berada sepenuhnya di tangan agen dan menentukan tercapainya tujuan. Penyimpanan awan dan obrolan tim memiliki kendali yang rendah tetapi dampak yang tinggi, sebab keduanya bergantung pada sistem pihak luar. Kelompok inilah yang wajib memiliki rencana cadangan. Adapun pengubah format memiliki kendali tinggi namun dampak yang rendah, karena ia hanya membantu menyesuaikan bentuk dan ukuran berkas, bukan menentukan tujuan utama. Penggolongan seperti ini mengarahkan perhatian kita pada perangkat yang sangat penting tetapi justru berada di luar kendali langsung organisasi. Buku ini kemudian merumuskan 4 langkah membangun ketahanan. Langkah pertama, daftarkan seluruh perangkat yang digunakan. Langkah kedua, nilailah tingkat kendali dan dampaknya. Langkah ketiga, siapkan alternatif bagi perangkat yang bersifat kritis. Langkah keempat, lakukan simulasi gangguan dan ukurlah waktu pemulihannya. Akan tetapi, ketahanan tidak berhenti pada cadangan yang bersifat teknis. Apabila seluruh alternatif otomatis telah habis, agen wajib menghubungi petugas manusia dengan keterangan yang lengkap, yaitu perangkat apa yang gagal, sejauh mana pekerjaan telah berjalan, dan langkah perbaikan apa yang ia sarankan. Contoh pesannya kurang lebih demikian, perangkat berbagi dokumen sedang tidak tersedia, laporan sudah selesai dibuat tetapi belum tersebar, mohon persetujuan untuk mengirimkannya melalui surat elektronik yang tersandi. Inilah yang perlu kita catat, petugas manusia adalah bagian menyatu dari ketahanan, bukan pilihan terakhir ketika semuanya sudah gagal. Sekarang kita sampai pada batas kemampuan mengambil keputusan. Dalam percobaan berikutnya, agen diberi sejumlah tujuan yang sama pentingnya namun saling bertentangan. Keterbukaan yang maksimal, risiko keamanan yang minimal, berkas di bawah 5 megabita, tenggat 2 jam dari pimpinan, pemeriksaan kepatuhan 24 jam, dan pemasangan sistem 4 jam. Hasilnya, agen kerap mengalami 3 gejala. Pertama, kelumpuhan keputusan, karena ia berusaha memenuhi semua tujuan sehingga tidak ada yang tuntas. Kedua, keraguan yang berulang, karena ia berpindah-pindah antar pilihan tanpa memutuskan. Ketiga, penyelesaian semu, yaitu jalan tengah yang tampak benar tetapi sesungguhnya melanggar salah satu batasan. Menariknya, pada sebuah penerapan di industri farmasi, jalan keluarnya bukanlah agen yang lebih canggih, melainkan matriks prioritas yang dirancang oleh manusia. Kerangka itu menetapkan bagaimana pertentangan harus diselesaikan, dan menempatkan agen sebagai pelaksana keputusan, bukan sebagai penentu nilai. Terdapat sebuah paradoks akses yang perlu kita pahami. Semakin luas akses yang diberikan, semakin besar kemampuan agen, namun semakin besar pula peluang kebocoran dan kekeliruan dalam pelaksanaan. Karena itu buku ini menganjurkan pemberian akses secara bertahap, meniru cara kita membina karyawan baru. Izin diberikan sedikit demi sedikit berdasarkan kebutuhan tugas saat ini dan bukti kinerja yang telah ditunjukkan. Sebagai contoh, agen pengelola persediaan dapat dimulai dengan hak membaca data barang saja. Setelah kemampuannya terbukti, barulah ia diberi hak mengubah pesanan atau menyesuaikan harga. Dua penyangganya adalah pemantauan dan ruang uji. Pemantauan mencatat setiap interaksi untuk keperluan pemeriksaan dan perbaikan,
Sedangkan ruang uji menyediakan tempat yang aman untuk mencoba perangkat tanpa membahayakan sistem yang sedang berjalan. Perpaduan keduanya itulah yang membangun kepercayaan sekaligus tanggung-gugat. Kita masuk pada pembahasan keamanan. Dalam percobaan yang dilakukan, agen sesungguhnya mampu menambahkan pencatatan aktivitas, penyandian data, mekanisme persetujuan, dan pemeriksaan izin. Namun ia belum tentu memantau percobaan masuk yang gagal, jam akses yang tidak lazim, atau pola akses gabungan yang mencurigakan. Ketika diberi kabar adanya upaya masuk yang mencurigakan dan indikasi pengintaian oleh pesaing, agen hanya menerapkan prosedur yang telah dikenalnya, tanpa menciptakan pengaman baru. Buku ini menyebutnya kesenjangan konteks. Artinya, agen dapat patuh secara sempurna sambil melewatkan implikasi yang sebenarnya sangat jelas bagi manusia. Oleh sebab itu, organisasi memerlukan aturan yang tersurat, pengawasan manusia yang aktif, dan pemeriksaan yang berkala. Adapun tingkat keempat dan kelima diperkirakan akan membawa kemampuan belajar tentang cara belajar, penciptaan perangkat, dan kesadaran strategis. Akan tetapi, kemampuan itu belum dapat dijadikan dasar yang aman untuk penerapan nyata pada saat ini. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum keseluruhan pembahasan kita. Kemampuan bertindak adalah pilar yang mengubah kecerdasan menjadi hasil nyata bagi organisasi. Namun perlu kita ingat, kemampuan yang sama juga mengubah kesalahan menjadi dampak yang nyata. Penerapan yang efektif tidak diukur dari banyaknya perangkat kerja, dan tidak pula dari tingkat kemandirian yang paling tinggi. Yang perlu dilakukan organisasi adalah memilih perangkat yang benar-benar relevan, menetapkan cara kerjanya dengan jelas, menguji keterkaitan antar langkah dan kesiapan menghadapi gangguan, menyediakan jalur pengambil alihan oleh manusia, serta memberikan akses secara bertahap. Agen tingkat ketiga memang sangat mampu mengatur penyelesaian yang sudah dikenal, tetapi pertentangan tujuan, pemahaman konteks, dan persoalan keamanan tetap membutuhkan pertimbangan manusia. Karena itu, saya tinggalkan dua pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Perangkat mana yang sungguh-sungguh diperlukan, dan tindakan apa yang seharusnya tetap menunggu keputusan manusia? Terima kasih.